Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Ubal Channel, kali ini saya tidak live ngisi acara. Kali ini kita sedang bersih-bersih halaman, bersih-bersih lingkungan supaya sehat, tidak rimbun. Jadi base camp ini sedang dipermak biar kelihatannya rapih. Nah, sekarang kita lihat suasana yang sedang bersih-bersih. Oh, ini ada Pak Yatmo nih sedang waktu bersih-bersih. Ini warga yang ada di sekitar kita. Nah, ini base camp Saung Inspirasi sedang dibersihkan. Ini ada ruang TV. Pak Bayu juga lagi ada tuh. Selamat semangat Pak Bayu. Nah, ini suasana di Saung Inspirasi yang biasa Kang Ubal ini ngonten. Tuh, sedang bakar-bakar halaman. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan harus terus dijaga, karena siapa lagi kalau yang mempedulikan lingkungan, karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Nah, ini tuh ya, jadi base camp Saung Inspirasinya sedang dipermak, sedang disalon biar kelihatan kinclong, rapih dan bersih. Ngopi Pak Yatmo? Tuh ya para sahabat, lagi bersih-bersih lingkungan supaya sehat, rapih dan nyaman. Ya baik para sahabat Mobile Channel, kita lanjutkan dari liputan tadi. Setelah meliput suasana kerja bakti, kali ini kita kedatangan Pak Usep. Beliau mantan ketua RW 13. Siap. Gimana kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Berni. Waalaikumsalam. Sukses selalu Pak. Di tengah kesibukan Pak Usep nih. Siap. Mungkin aktivitas di kantor di luar ya. Sekarang kita suasana santai aja Pak ya. Libur Sabtu nih. Iya. Pak Usep kan dulu kan mantan RW 13. Siap. Boleh dong berbagi pengalaman bagaimana tugas pemerintahan di lingkungan RW 13 itu. Mangga Pak Usep. Baik, kalau RW itu bagaimana caranya supaya bisa mengkoordinir para ketua RT gitu ya. Karena RW itu semacam koordinator. Jadi memang saya ketika itu seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan ya dengan Pak RT juga. Jadi ceritanya ini ini RT seumur hidup ini. Jadi zaman saya juga Pak RT ini. Jadi kalau saya sudah mantan RT RW gitu kan. Jadi sebagaimana Pak RW ketahui bahwa dari tupoksi kita sebagai rukun warga maupun rukun tetangga gitu ya. Iya. Jadi permasalahan yang delik itu lagi-lagi sampai hari ini kan sampah Pak ya. Kalau keamanan ya alhamdulillah paling maling motor setahun sekali gitu. Belum ketangkap ya. Kalau bisa mah jangan itu. Iya, itu kita permasalahan yang harus kita tangani itu. Bagaimana caranya supaya maling motor itu sudah tidak ada lagi di lingkungan kita. Kemarin katanya di masjid ya. Masjid. Ya. Nah, kalau sampah ini kayaknya permasalahan hari-hari nih Pak RT ya. Jadi saya itu ingin sekarang bagaimana paradigma masyarakat tentang sampah itu tidak lagi memandang bahwa sampah ini sesuatu yang menjijikkan gitu Pak. Oh iya iya. Tapi ada pola perubahan pandangan dari masyarakat ini supaya sampah ini jadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi gitu ya. Sebagai tambahan keluarga ya, contoh misalnya yang tadinya bekas sayur, bekas potong mandang, bahwa sampah ini sesuatu yang menjijikkan gitu Pak. Oh iya iya. Tapi ada pola perubahan pandangan dari masyarakat ini supaya sampah ini jadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi gitu ya. Sebagai tambahan keluarga ya, contoh misalnya yang tadinya bekas sayur, potongan sayur segala macam itu, nasi-nasi yang udah busuk dan sebagainya itu misalnya yang kemasan itu kan dibuang Pak ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita jadikan bubur dia dihancurin gitu ya,
bisa jadi media magot tuh PRT. Ya, Kan itu ulangi lagi, magot, itu. males sih gotong royong. Nah itu magot itu magot gotong royong ya. Ya, Bukan itu ya. karena magot tuh malas gotong royong, bisa jadi PRT ya. Karena magot tuh malas gotong royong, jadi akhirnya dia menyelesaikan sampahnya sendiri tuh. Iya, Jadi iya. sehingga nggak usah gotong royong. Jadi masing-masing keluarga itu menyelesaikan sampahnya sendiri, zero sampah di masing-masing keluarga gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia dirubah menjadi mempunyai nilai ekonomi gitu, Pak. Katanya itu sekarang kita bisa kerja sama, Pak. Nanti saya bisa datangkan lagi lah. Oh, boleh ya. Saya punya kawan, dia bisa memfasilitasi bibit magot tuh, Pak. Magot bibit magot itu lalar pakai lalar gitu. Oh. Nanti dia bertelur. Ya. Nah, si larvanya itu gede, Pak. Kayak ulam. Oh. Kayak ulam itu gede-gede. Mungkin segede jagung lah gitu. Putih itu. Dan itu bisa diekspor. Teman saya tuh butuh berapa ratus ton katanya. Ya. Jadi nanti kita coba Pak RT nanti di lingkungan Pak RT disosialisasikan, kita mulai supaya sampahnya kita nanti pilah gitu ya. Iya, iya. Sampah organik Organik gitu ya. ya sebagai bisnis baru lah, lumayan buat nambah-nambah beli Pajero itu. Oh, luar biasa. Mantap. Kemudian begini nih, Ya. Pak Yosep, Pak RW, ada anggapan masyarakat yang pada umumnya ya. Jadi konon katanya kehidupan di komplek itu ya, hidupnya individu, hidupnya masing-masing katanya, terus tidak kurang bersosialisasi. Nah, anggapan masyarakat seperti itu bagaimana itu, Pak? Ini penilaian pribadi ya Pak RT ya. Iya. Ya seperti mungkin juga ada sama, tidak ini kan pandangan pribadi aja. Itu bisa jadi iya gitu ya, karena di perumahan itu rata-rata kan orang ya makanya lolos jadi nasabah perumahan gitu karena dia punya pekerjaan Pak ya. Oh, iya. Jadi nanti berangkat dia pagi pulangnya sore, sehingga hidupnya seperti masing-masing gitu. Udah baru mungkin dia berkumpul kalau 17 Agustus ya. Atau mau diundang kita ada syukuran gitu baru kita berkumpul. Nah, itu mungkin momen yang paling bagus itu. Ini saung inspirasi nih Pak. Saya apresiasi nih. Saya di RW 13 ini yang ada saung inspirasi, mungkin ada banyak juga saung tempat lain Pak. Cuman mungkin untuk ngopi-ngopi aja kelihatan ini ada bacaan-bacaan ini bagus kelihatannya. Dan ya untuk kongko santai-santai tapi menghasilkan itu kan. Bukan yang produktif itu, bukan gibah gitu. Ya. Bicara soal apa ya, sesuatu yang berguna. Dari mulai dari yang menjijikan ini sampah misalnya. Bagaimana kalau sampah itu kita coba nanti manage, kelola dengan baik. Nanti ada program bank sampah Pak RT. Iya. Kemudian nanti kita kumpulin, ya tadi tuh lumayan buat nama-nama beli Pajero. Iya. Oke, baik. Jadi kembali tadi itu kehidupan di masyarakat komplek itu sebetulnya karena faktor kesibukan kerja. Kesibukan, ya? Bukan. Artinya mau. Iya. Bukti sekarang ini berkumpul gitu kan. Iya. Betul. Iya tuh Pak. Jadi, itu apa namanya? sebetulnya anggapan kehidupan masing-masing itu ya hanya karena kesibukan saja. Kesibukan saja. Hanya ketika ada hari libur, kita kumpul, kita suasana santai seperti ini. Buktinya Pak Usep bisa datang ke tempat ini. Saya yakin Pak Usep ini di rumahnya ada kerjaan kantor ini. Rindu sebetulnya, kalau itu pekerjaan ngomong nggak beres-beres Pak. Ya. Jadi kalau kita nyempetin gitu mah. Jadi kan seperti hanya pepatah bijak tuh ya. Kalau katanya bahagia itu diciptakan. Orang lain mungkin peduli apa dengan kebahagiaan kita. Misalnya kalau kita sendiri nggak menciptakan. Jadi mari kita ciptakan kebahagiaan itu dengan cara ya banyak berkumpul, silaturahim lah. Silaturahim itu. Ya, untuk terakhir, bisa Pak Usep memberikan pesan moral ataupun pesan spirit buat sahabat-sahabat Kang Mobile Channel ataupun kepada semua masyarakat lah. Boleh dong memberikan pesan spirit tentang apa aja lah, tentang lingkungan, tentang motivasi kerja, tentang wirausaha gitu ya. Mau Pak berikan statement closing gitu ya. Closing statement ya, baik. Closing statementnya
kalau misalkan masalah pekerjaan pastinya mungkin ada SOP di masing-masing pekerjaannya ya Pak. Iya. Tapi saya dikiranya nyawanan gitu. Jadi ini masalah umum saja nih Iya, Pak. Masalah umum itu. masyarakat awam. Masalah masyarakat itu mungkin kalau saya lihat masalah keumuman itu sampah Pak. Masyarakat Iya. itu tuh nganggapnya sesuatu yang menjijikan gitu ya. Iya. Kemudian juga ada ketergantungan nih. Ketergantungan itu ialah apa namanya, bagaimana sampah itu nunggu diangkut terus sama petugas ya. Iya. Sehingga bau gitu. Coba kalau misalnya kita selesaikan tadi itu, merubah paradigma bagaimana sampah ini membawa berkah. Membawa berkah. Membawa berkah. Mau jadi maggot, mau jadi ada juga Pak, ini kayak bekas minum ini plastik ini, ya ini sampah ini ya, bisa jadi bahan bakar Pak. Iya, iya. Ada alatnya tuh. Kebetulan teman saya kemarin dia produksi itu teknologi tempat guna gitu. Jadi kita nggak buang sampah itu nggak sembarangan dibuang ya. Tuh. Kalau begini Pak Usep, kadang-kadang saya di Dan Raja tuh ya, orang-orang jalan ketika di motor, di mobil, di kendaraan, kayak begitu gampang gitu buang sampah, habis minum dibuang pluk aja. Iya. Saya kadang-kadang agak apa ya, Iya, agak betul. jengkel ya. Bukan berarti saya ahli lingkungan ya, tetapi coba mari kita ini gitu ya, kayak betul Pak Usep tadi itu, sampah itu ternyata memiliki nilai Ekonomi. ekonomis kalau kita dikelola dengan baik. Terima kasih Pak Usep. Siap, sama-sama Pak. Waktunya dan motivasi untuk kita semua. Siap. Itu para sahabat, bincang-bincang kami dengan Pak Usep, mantan RW di lingkungan kita. Terima kasih Pak Usep. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan sukses. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.